Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, Waalaikumsalam. salam bahagia selalu. Baik, berjumpa kembali di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini, hari Kamis, kita akan nyambel bareng bersama Puspintek Palira dengan topik untuk penyusunan kebijakan publik yang ada di desa. Jadi, telah hadir bersama kita. Beliau adalah Direktur dari Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara atau biasa kita menyebutnya Puspimtek Palira, yaitu Bapak Haji Nurazuki SPD. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Mbak Tias. Ya, Sehat. Gimana kabarnya Bapak juga oh, sehat? alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini tema kita tetap tentang penguatan untuk tata kelola pemerintahan desa dengan topik untuk penyusunan kebijakan publik yang ada di desa. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan Bapak Haji Nurazuki untuk menyampaikan materi bagaimana cara menyusun kebijakan publik yang ada di desa. Jadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk sore hari ini. Jadi tetap stay di sini bersama kami di forumnya Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Baik, sudah siap Bapak untuk topik sore hari ini? Sampun, Nggih, monggo siap. langsung Pak. Iya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat sore. Salam jumpa kembali dengan Puspintek Palira yang sampai hari ini masih berusaha istiqomah setiap hari Kamis jam 4 sore di acara Sambal Desa, TV Desa. Saudara sekalian, sore hari ini kita akan bicara tentang sebuah kebijakan, sebuah keputusan, sebuah peraturan yang dihasilkan, yang diambil keputusan, tetapi sebenarnya tidak tertuang di dalam perencanaan desa. Nah, ini ya kalau dari pengamatan saya dari baik lewat jejaring sosial maupun YouTube dan sebagainya, belum sampai hari ini belum ada yang mencoba untuk mengupas persoalan ini. Padahal banyak sekali desa itu eh, selalu berhadapan dengan persoalan yang sesungguhnya ini harus tidak ada di dalam perencanaan, apalagi dalam penganggaran. Tetapi ini harus diambil keputusan. Inilah yang kemudian disebut dengan kebijakan. Nah, baiklah, saya mulai share screen. Untuk materi juga sudah saya share di chat room. Nggih. Sudah. Menyusun kebijakan di desa. Sebagaimana biasa, saya juga tidak bosan untuk mengingatkan teman-teman apabila ada persoalan yang perlu literasi, perlu referensi, silakan rajin-rajin untuk mengunjungi website dari Puspintek Palira, bisa juga di grup Gerakan Desa Merdeka Facebook, bisa pula di Twitter, Instagram, juga di channel YouTube Puspintek Palira. Bisa juga kalau channel YouTube-nya saya juga ada yang dengan nama saya sendiri, Nur Rozuki. Di dalam pembahasan menyusun kebijakan publik di desa ini, saya merujuk pada aturan
fokusnya ada di 3 peraturan di tingkat kementerian, yaitu Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015, 110 tahun 2016, dan 18 tahun 2018. 84 ini adalah tentang SOTK, pemerintah desa, 110 tentang BBD, dan 18 tentang LKD. Selain itu juga harus dibaca, dicari baik perda maupun perbuk di kabupaten masing-masing yang memang merujuk pada 3 peraturan Menteri Dalam Negeri. Baru kemudian kita mengarah atau memfokus pada peraturan yang ada di desa. Setidaknya ketika kita bicara tentang kebijakan ini, maka ada perdes yang harus dimiliki oleh desa. Karena di dalam perdes ini nanti akan bisa mengambil pijakan, mengambil rujukan di dalam pengambilan keputusan atas kebijakan tadi, yaitu tentang kewenangan desa, penataan desa, kemudian lembaga kemasyarakatan desa. Oh ini kok sampai ini ya. Oke, saya coba ini double ini. Oke. Dan dimungkinkan akan ada perdes-perdes tematik lainnya yang sesuai dengan problematika yang dihadapi, yang mendorong diambilnya keputusan meskipun tidak betul ada dalam sebuah perencanaan. Gitu. Nah, selanjutnya pengertian daripada kebijakan itu kalau berdasarkan kamus itu seperti ini. Sederhana sekali, kebijakan itu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kebijakan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Ini definisi ini universal sekali. Meskipun demikian, di dalam konteks pemerintahan, kebijakan itu diarahkan pada pengambilan keputusan atas sesuatu yang tidak ada dalam perencanaan sebelumnya, yang tidak disangka-sangka, yang tidak direncanakan. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi harus diambilnya suatu kebijakan bagi seorang kepala desa, bagi BPD, bagi LKD, bisa juga bagi tingkat kepemimpinan yang lainnya. Cuma kita karena berbicara spesial persoalan desa, maka saya mengerucut atau menyempit pada kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa. Nih, hal yang melatar belakangi diterbitkan atau ditetapkan kebijakan ini adalah segala problematika yang tumbuh dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat secara yang rencana penanganannya itu tidak tertuang di dalam perencanaan dan diperlukan dengan segera jalan atau alternatif pemecahannya. Bahasa lainnya itu sebenarnya kebijakan itu muncul karena adanya problem. Nah, itu di mana problem ini ternyata dicari rujukannya tidak ketemu. Rujukan dalam perencanaan, terutama kalau ini katanya dengan didesain itu anggaran dan program berarti Pak RPJMDes, RKPDes maupun APBDes, kan itu perencanaan. Induk perencanaan adalah di RPJMDes, dituangkan atau dinukil setiap tahunnya dalam RKPDes, kemudian dilengkapi penganggarannya dalam APBDes. Itu. Ketika di sini tidak tertuang, tapi ada timbul persoalan dan itu harus diambil keputusan.
Maka inilah kebijakan. Baik, saudara sekalian. Tujuannya apa? Ini. Tujuannya adalah untuk dapat atau agar dapat dicapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang ada di desa. Dari situlah akhirnya dari kebijakan ini akan muncul peraturan, gitu loh. Itu maksudnya. Berarti arahnya apa tujuannya? Untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun golongan. Jika saat ini seringkali kita melihat kebijakan itu mengarah pada kepentingan kelompok tertentu, apalagi individu tertentu, maka itu bukan kebijakan. Tapi kalau bahasa saya agak keras, itu adalah kebijakan, bukan kebijakan. Tuh, ya. Dan bahasa lain lah yang sinonim itu. Yang jelas ya pasti itu nggak tepat gitu, jelek. Yang kedua adalah dapat diperoleh nilai-nilai oleh publik, baik yang bertalian dengan barang publik maupun jasa publik. Nah, peruntutannya bermanfaat untuk menuju kepada kesejahteraan masyarakat, kemudian adanya nilai-nilai baru yang selama ini tidak ditemukan, dan ini bermanfaat, ya, bermanfaat terkait dengan apa? Terkait dengan barang publik atau barang yang memang dinikmati oleh masyarakat atau jasa kepada masyarakat. Dan yang ketiga tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non fisik masyarakat. Arahnya masyarakat ya, bukan meningkatkan kualitas hidup pejabat desa atau para pemangku kepentingan desa, tidak, tapi masyarakat. Jadi tujuan kebijakan itu pada intinya adalah mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga mudah mendapatkan atau menuju kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang ciri-ciri daripada kebijakan. Wah, oke. Ciri-cirinya kebijakan itu satu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan. Cirinya adalah dengan punya tujuan untuk mensejahterakan. Yang kedua, dibuat melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Walaupun itu kebijakan, tapi tidak boleh ngawur. Tetap harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sistematis. Sehingga semua variabel persoalan-persoalan pokok dari masalah itu adalah dapat dipecahkan. Ini. Lalu yang ketiga, kebijakan itu cirinya adalah dapat dilaksanakan oleh kelembagaan atau unit organisasi pelaksana yang ada di desa. Keputusan untuk mengambil kebijakan ini bagaimana itu bisa dilaksanakan, itulah gampang. Jadi enggak semacam apa itu hanya cita-cita, tidak, tapi keputusannya adalah real, gitu lah, real. Dan ciri yang keempat adalah kebijaksanaan itu dapat dievaluasi, perlu dievaluasi sehingga diketahui hasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Solusi yang diputuskan sebagai kebijakan ini harus bisa dievaluasi berhasil dan tidaknya nanti. Itu. Ini. Lalu sekarang jenis kebijakan. Kebijakan itu ada yang berupa masalah ini dapat ditemukan rujukan regulasinya, tapi selama ini belum direncanakan, diprogramkan. Ada yang memang tidak ditemukan rujukannya, juga tentunya tidak direncanakan sebelumnya, tetapi saat ini dibutuhkan untuk diambil keputusan. Itu biasanya disebut dengan diskresi. Problem harus diambil keputusan, tapi tidak ketemu rujukannya.
Kalau tidak diambil keputusan secara bijak, berakibat fatal. Ini kalau yang satu ini tuh ada contoh saat ini tuh yang juga dihadapi oleh teman-teman di wilayah Bengkalis, itu ada satu desa, kepala desanya itu sudah 2 bulan lebih ini eh, eh, berstatus sebagai tersangka oleh kejaksaan, eh, ditengarai banyak yang terlibat aparat desanya, sehingga eh, perangkat desa ini mundur, tinggal sisa 2. BPD juga itu mundur dan sisa 2. Sementara hari-hari ini harus dicairkan anggaran dana-dana untuk BLT, untuk macam-macam. Ini sudah hampir 3 bulan menyurati ke Mendagri, dinas PMD-nya juga tidak ada jawaban dari Mendagri. Ya, ketika saya ada diskusi ini, apa yang tidak usah nunggu surat dari Mendagri. Saya yakin juga tidak ketemu, tidak bisa memberikan arahan. Karena apa? Karena aturan perundang-undangan yang sekarang ini dimiliki oleh Mendagri terkait dengan desa belum menjangkau terhadap problematika atau persoalan yang sekarang terjadi itu. Nah, kalau sudah semacam ini, maka apa? Ya, Bupati harus segera mengambil langkah untuk apa? Diskresi. Itu kebijakan. Ini. Baik, itu ada contoh menarik, soalnya saat ini belum tuntas masalahnya itu di situ. Itu contoh ya. Nah, bentuk kebijakan itu apa nanti? Dalam baik itu yang ada rujukannya maupun yang tidak ada rujukannya, bisa jadi keputusan yang diambil dalam kebijakan itu nanti akan menghasilkan bisa perkades, bisa keputusan kepala desa, bisa keputusan kelembagaan yang ada di desa, bisa juga hanya kesepakatan berdasarkan musyawarah, berarti hanya ada berita acaranya. Tuh. Nah, forum apa toh yang paling bagus untuk ini memanage kebijakan, untuk mendiskusikan mencari jalan keluar ini terhadap problem solving ini? Forum yang paling ideal di desa untuk membahas kebijakan ini adalah FKAKD, Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa, yang mana sampai hari ini saya berani pastikan belum ada satupun desa di Nusantara ini yang telah memiliki lembaga ini, yaitu apa? Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa, FKAKD. Ini. Berarti apa yang terjadi? Selama ini kebijakan yang diambil cenderung memusat, pokoknya yang penting ini jalan. Dasarnya Pak udah ngawur, jadi ngawur, semuanya ngawur. Kalau dalam bahasa kasar saya ya, desa banyak dikelola atau dimanage seperti rimba begitu. Tidak ada aturan, pokoknya suka-suka begitu. Bagaimana mungkin kalau mau mengisi perangkat desa, memberhentikan perangkat desa, tetapi tidak punya peraturan desa tentang pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa? Bagaimana mungkin mengangkat tiba-tiba perangkat desa yang sudah lengkap, tiba-tiba mengangkat staf perangkat desa, padahal perangkat desanya banyak yang nganggur, tidak punya aturan tentang perdes tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian staf perangkat desa. Kan rimba. Dalilnya kebijakan, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Dalam merumuskan atau memecahkan persoalan-persoalan yang kemudian munculkan kebijakan itu adalah hasilnya nanti itu akan tetap muncul aturan-aturan ini. Minimal adalah kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara hasil sebuah musyawarah. Nah, ini saudara sekalian. Nah, sekarang bagaimana alurnya? Alur penyusunan kebijakan di desa itu
pertama kali ketika ada persoalan, maka silakan dilakukan identifikasi masalah, dicermati apa atau masalahnya, bagaimana ini kok aduh terjadi, dan seterusnya, baru diformulakan. Oh, masalah ini kalau demikian seperti ini. Gambaran atas 5 rute atau alur ini, penjelasannya sebagai ada di slide berikutnya. Masalah diidentifikasi, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Nah, ini yang tidak selama ini belum tercover ini, dengan mengikuti beberapa kriteria-kriteria, antara lain menganalisis data, sampel, dan data statistik, model-model simulasi. Nah, ini diidentifikasi persoalan-persoalan. Kemudian diformulasikan, yaitu apa? Bagaimana strateginya ini? Bagaimana alternatif-alternatif yang memungkinkan bisa dilakukan? Baik yang itu bersifat umum, utamanya ini. Kemudian harus dicari apa itu ada enggak ini eh, teknologi yang mungkin bisa membantu untuk mengatasi atau untuk ini sebagai sarana di dalam melaksanakan kebijakan. Lalu supaya dianalisis juga dengan dampak lingkungannya, sehingga tidak ngawur begitu lah ya. Oh, ini kebijakan bangun jalan, ternyata apa? TPT ambruk. Nah, ini kan ya terus tidak dikembalikan, tidak dibenahi, tidak diberitahukan sebelumnya. Dan itu tidak mengatasi masalah, tapi muncul masalah baru. Lalu legitimasinya. Ini ada katanya dengan analisa daripada kelayakan baik sosial politik yang ada di desa. Jika kebijakan dilakukan, bagaimana daya dukung masyarakat? Nih. Apakah masyarakat ini nanti tidak resah atau malah menimbulkan kegaduhan atau tidak? Kali. Maka ilmu politik ini juga harus dikuasai oleh para pemangku kebijakan yang ada di desa. Kemudian teknik apa yang memungkinkan digunakan sehingga bisa dilakukan penganggaran? Aplikasinya sekarang. Pelaksana program dari hasil sebuah kebijakan ini adalah bisa akhirnya terbentuklah sebuah organisasi, tim atau teamwork dan sebagainya, atau panitia atau panja dan sebagainya di desa itu. Misalnya ada menjadi kelembagaan baru, muncullah Pokmas dan sebagainya. Itu adalah aplikasi yang mungkin nanti akan bisa dijadikan alternatif untuk mengatasi persoalan, sehingga ada yang melakukan, ada yang mengeksekusi begitu. Lalu model penjadwalannya diatur, kemudian penjabaran pada keputusan-keputusannya bagaimana, dari kesepakatannya bagaimana. Ini harus detail betul, bahkan sampai juga dengan apa, kalau itu ada katanya dengan kebutuhan, maka harga pun harus rapnya harus juga dihitung dengan baik. Kemudian bagaimana nanti teknik pelaksanaannya, asal saya menggunakan skenario pelaksanaannya bagaimana. Nah, untuk kemudian pada akhirnya bagaimana kegiatan atau aktivitas sebagai itu aplikasi terhadap kebijakan tadi itu bisa dievaluasi, mulai terkait dengan eksperimen yang dilakukan, sistem informasi yang dijalankan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan atau bisa diaudit anggarannya, lalu kalau toh secara mendadak untuk bisa dievaluasi juga tidak, maka dibutuhkan apa, sistem apa itu penata usahaan yang bagus, sehingga
kapanpun ketika dievaluasi juga siap. Saudara sekalian, itulah apa yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kita betul mengambil suatu kebijakan atas semua persoalan di desa yang mana selama ini tidak diperhitungkan, tidak ada rujukan hukumnya, ada tetapi tidak belum diatur secara spesifik oleh desa, dan bagaimana pula sampai dengan nanti melaksanakannya, mengambil kebijakan-kebijakan. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator Jan Tias. Saya tutup share saya. Iya, terima kasih Pak Haji Nur Azuki atas paparan tema sore hari ini keterkaitan dengan bagaimana untuk menyusun kebijakan publik yang ada di desa. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Bapak, keterkaitan dengan kebijakan yang nanti disusun oleh desa itu tidak harus mengacu pada penganggaran yang sudah ditetapkan oleh desa. Artinya apa? Bahwa desa bisa menyusun kebijakan di luar penganggaran yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau bisa kami simpulkan atau bisa kami apa istilahnya ambil makna dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, bahwa artinya desa bisa menyusun kebijakan publik yang bisa membantu atau memberi manfaat untuk masyarakatnya di luar dari kebijakan-kebijakan keterkaitan dengan perencanaan dan penganggaran. Baik, akan kita buka forum diskusi di sini bagi teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu keterkaitan dengan kebijakan ini. Monggo, nanti kita akan belajar bersama di forum Sambal Desa di sini di diskusinya. Tapi yang jelas keterkaitan dengan kebijakan di luar perencanaan maupun penganggaran akan sangat banyak sekali di desa. Bahkan di pemberdayaan masyarakat pun kadang ada atau memerlukan suatu kebijakan publik yang nantinya bisa memudahkan untuk kelompok masyarakat maupun bagi masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Oke, kita buka forum diskusinya, bisa langsung raise hand atau bisa langsung open mic untuk menyampaikan diskusi untuk sore hari ini. Ada yang sudah open video, ada Bang Ben, bisa langsung masuk Bang? Sepertinya sangat memperhatikan sekali ini Bang Ben. Mungkin ada kaitannya dengan proses pendampingan di desa dampingannya Bang Ben untuk penyusunan kebijakan publik yang ada di desa dampingannya Bang Ben. Bisa langsung open mic Bang? Kita bantu dari sini sebentar. Sudah? Belum bisa? Oke, kita bantu untuk sharing pengalaman atau menyampaikan sesuatu untuk proses penyusunan kebijakan publik yang ada di desa. Kenapa kita tidak bisa unmute ya? Oke. Langsung Bang Ben. Kita tidak bisa untuk membantu membuka mic-nya ini. Oke. Iya. Belum bisa. Atau ada yang lainnya kita. Ya Bunda. Ya, oke. Ini dari Mbak Arifiani Setia. Iya, nomor WA-nya Bunda ya. Minta tolong, kemarin belum sempat dicatat tuh. Oh gitu. Ya, nanti akan kita tuliskan di. Iya, Arifiani, topik sore hari ini berkaitan dengan penyusunan kebijakan publik yang ada di desa. Mungkin dari ini adalah pendamping dari desa wisata, mungkin ada temuan atau mungkin ada permasalahan untuk apa ya, keterkaitan dengan pendampingan Mbak Arifiani, mungkin memerlukan suatu kebijakan publik untuk program kerjanya Mbak Arifiani. Iya, siap belajar. Termasuk materi yang kemarin Bunda. Semakin pendampingan saya ini kan sudah saya jalankan 2 tahun ini, dan saya harus
minta bimbingan ilmu dari pendamping desa Kemendes RI nggih panjenengan ya untuk apa kami biar bisa bekerja bagi Merah Putih itu. Ini yang barusan saya lakukan selesai. Saya mendampingi sebuah desa namanya Desa Wonosari, Kecamatan Palebon, Kendal. Saya datang untuk melihat potensi desa tersebut. Akhirnya kami membantu memetakan cita-cita mulia bahwa desa itu potensi kami apa agrowisata karena banyak kelapa kopiornya. Saya mengarahkan segenap petinggi desa semuanya untuk mulai dirintis sebuah destinasi wisata baru, nggih, dengan produk eksotik gitu. Tetapi saya masih butuh ilmu juga untuk terus. Ini kan merintis ya, memulai bukan sesuatu yang mudah, menyelesaikan bukan perkara yang gampang. Jangan menyerah, setiap permulaan itu kan yang terberat. Saya pribadi kan basicnya dari tahun 2014 sampai sekarang itu UMKM dan mentor UMKM seperti itu. Tetapi untuk belajar tentang sebuah desa itu kan diperlukan ilmu yang lebih berat lagi bagi saya karena biasa mendampingi UMKM, mentor UMKM lah, ini mendampingi sebuah desa seperti itu, Bunda Cantik. Jadi mohon support bimbingan ilmunya, materi-materinya agar saya perlahan-lahan bisa bantu terapkan ke desa dampingan kami. Begitu saja mungkin ya, karena saya di sini baru taraf belajar dan masih banyak yang belum saya pahami, walaupun 2 tahun ini hanya menjalankan peran-peran Fana dari Sang Kholik yang Maha Agung sebagai Ibu Desa Wisata Nusantara Foundation Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah menaungi 34 kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Iya, berarti memang ini forumnya ya, forum kita untuk belajar bersama-sama. Baik, Mbak Erviani. Terima kasih. Ya, di sini ada TPP dari Jawa Tengah, ada Kang Iman. Mungkin bisa pernah berjumpa dengan Mbak Arifiani, mungkin Kang Iman, karena ini kaitannya dengan desa wisata loh. Siap Mas Iman, mohon disupport dan bimbingan ilmunya Mas Iman. Mandat saya di desa wisata ini masih setahun lagi dan saya rasakan sangat berat. Mau mundur tapi masyarakat masih terus membutuhkan pendampingan ilmu dari saya. Seperti itu. Jadi saya ini kan fokusnya di pariwisata desa, bahwa sektor pariwisata adalah sektor andalan, tapi bangkit dari dampak buruk dan kelam pandemi itu kan membutuhkan waktu yang tidak mudah. Tujuan saya datang ke sebuah desa membantu memetakan cita-cita mulia, apakah desa itu akan menjadi sebuah desa wisata rintisan budaya ataukah sebuah desa wisata rintisan agrowisata yang baru saja saya baktikan di Kendal itu. Terus kami sampai mendampingi sampai terbit SK desa wisata seperti itu. Tetapi untuk ilmu tentang ke dalam sebuah desa itu saya pengen belajar karena saya namanya Desa Wisata Nusantara Foundation Provinsi Jawa Tengah, berarti saya sinerginya dengan kades-kades, Bunda Cantik. Saya berhubungannya dengan kepala desa gitu. Jadi saya ingin mendapat bimbingan ilmu dari Kang Iman, mungkin yang wilayah Provinsi Jawa Tengah. Mohon support bimbingan ilmunya untuk bekerja bagi Merah Putih. Mandat saya masih setahun lagi ini. Terima kasih. Monggo Kang Iman untuk ditanggapi keterkaitan dengan Mbak Arifian. Monggo, matur suwun sangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sehat, Pak Nur. Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Terima kasih Mbak Tia dan salam sama Mbak Arifiani. Nah, nanti aku minta kontak personnya ya Mbak. Siap. Oke. Nanti lewat HP ke Mbak Tia. Kalau umum nanti Pak Nur minta juga. Nah, gini Mbak Arifiani, saya kenal dengan teman-teman pegiat wisata itu yang dari Aili, Mbak. Oh, baik ya. Itu kan ada Mbak Diana Susanti, ada Mbak Ari, itu kan
per wilayah ada ya. Kemarin sama Mas Sukron yang wilayah G, itu wilayah Tegal gitu ya. Dari situ yang saya lakukan selama ini memang saya menempati area di kawasan Baturanten, Mbak Riviani. Tunggu ya hadirannya. Siap. Oke. Nah di situ yang saya lakukan adalah memang harus berani menyuarakan sebuah peta daripada potensi desa itu sendiri gitu. Iya, jadi Kami mohon itu izin ada, sharing Mas. Kadang ya, kepala desa kalau melihat kita kalau belum yang kenal banget dengan kita seperti ketakutan gitu, ketakutan nanti ditanya dana desanya dikemanain seperti itu. Jadi ya mungkin saya minta support bimbingan ilmunya agar Kades kalau melihat kita nggak seperti mereka mau melihat seorang wartawan yang mau menulis itu. gini Mbak, ini kebetulan ya pada pagi hari sampai siang saya memfasilitasi pemerintah kecamatan kaitannya dengan implementasi Siskudes versi 2.0.5 karena adanya penambahan kode rekening dan adanya tagging. Ya. Di mana salah satu yang menarik ada taggingnya Mbak Riviani. Di taggingnya itu bersumberkan pada prioritas kegiatan nasional. Nah, salah satu kegiatan nasional itu adalah pengembangan wisata desa. Nah, tadi saya jelasin wisata desa sama desa wisata beda gitu. Nah, sehingga dari situ, ya itu masuk di pengembangan desa wisata di prioritas nasional untuk pertumbuhan ekonomi bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata. Boleh Mbak Riviani itu berkembang dan Kades itu sudah oke kok di tempat saya dan saya yakin 75.000 desa di Indonesia sama karena desa itu patokannya di Permendes 8 2022 salah satunya itu untuk pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Contohnya adalah wisata desa ataupun desa wisata. Nah tadi di wisata desa itu saya sampaikan bahwa kalian saudara saya perangkat desa, sekdes dan kepala desa sudah mulai memetakan ini sudah ada taggingnya dan tagging itu harus jelas jadi tidak kalau dulu itu di 2022 masih ngambiah gitu ya kemana aja orangnya jalan kalau sekarang sudah tidak Mbak Riviani. Jadi kalau Mbak Riviani masuk ke situ bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman pendamping gitu ya untuk belanja prioritas desa yang menunjang ke tadi kan Mbak Rifin itu kan tadi menyatakan bahwa sebagai mentoring desa wisata. Justru saya tertarik suatu saat datang ke Banyumas, ke Baturanten, kita saling berkolaborasi mewujudkan desa wisata khususnya di Kecamatan Baturanten dan kemarin kalau salah Banyumas itu di Jawa Tengah itu nomor 1 yaitu desa wisata untuk desa Pekunden dengan kelompok Pokda wisata itu bisa gede dan itu sangat kami butuhkan ilmunya dari Mbak Riviani. Nanti kita saling berkomunikasi. Yang jelas satu adalah pemetaannya itu potensi desa. Dari setiap spot itu biarkan mereka berkembang. Nanti kita hubung-hubungkan spot itu. Yang kedua adalah Kades dan jajarannya tidak ada ketakutan karena mereka sudah paham dan kami pendamping itu sudah mensosialisasikan di awal kalau nggak salah bulan Oktober ya Mbak Tias ya tentang Permendes itu ya udah turun jadi sudah tidak ada masalah lagi dan berulang-ulang melalui Kemendes pun dan juga Kemenku ataupun Kemendagri sudah dijelaskan bahwa prioritas pengelolaan desa sesuai dengan ini bla 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 dan diantaranya tadi yang dimaksudkan oleh Mbak Riviani. Kami para pendamping open dan saling berkolaborasi. Kita muliakan desa, kita junjung harkat martabatnya menjadi desa yang mandiri, pembenahan ekonominya menjadi lebih baik dan sejahtera. Begitu Mbak Riviani yang bisa sampaikan. Terima kasih. Siapa Siapa ini? Oke, begitu ya Mbak Riviani nanti bisa berkoordinasi dan bersinergi langsung dengan teman-teman TPP yang ada di kabupatennya Mbak Riviani. Baik Pak Nur, ini yang boleh diaturkan via Zoom. Iya, gimana? Bisa minta
kontak personnya dituliskan di Zoom? Sudah kami tuliskan kontak personnya, nanti menghubungi lewat saya kasih nomornya Kang Iman ya. Iya, siap. Baik. Iya. Oke, Pak Nur, ini ada yang menulis di meeting chat keterkaitan dengan Bapak mohon bertanya tentang kebijakan kelembagaan desa. Implementasinya seperti apa? Mohon penjelasannya. Jadi ada pertanyaan dari Mas Sofa Musofa. Seperti itu, Bapak. Baik. Jika kebijakan itu dilakukan oleh kelembagaan desa ini sebenarnya semuanya itu lembaga desa. Pemerintah desa, BPD, LKD itu adalah pada posisi sebutan kelembagaan desa seluruhnya. Sebutan lain pada posisi kalau yang dikepalai oleh kepala desa itu adalah pemerintah desa, kemudian yang diketuai oleh BPD itu menjadi badan, yang BUMDes itu badan, yang BKD itu badan, keempatnya ditambah dengan pemerintah desa tadi itu juga badan publik. Sedangkan LKD itu adalah lembaga desa, tidak sampai badan. Nah, LKD itu juga bisa mengambil kebijakan tentunya terkait dengan kelembagaannya sendiri. Misalnya, bagaimana manajemen organisasinya, bagaimana itu program-program kerjanya atau program kegiatannya. Kita tidak menemukan adanya aturan di Permendagri nomor 18 itu tentang bahwa LKD harus membuat program tahunan, program selama satu periode. Tetapi kalau tidak ada program satu periode atau program tahunan, LKD pasti tidak bekerja apa-apa. Loh, tidak ada rencana kok kegiatan apa. Adanya kegiatan itu pasti sebelumnya didahului dengan rencana. Nah, akibat dari tidak ada rencana apapun, tidak punya perencanaan, seringlah mereka ini, kelembagaan ini, mengambil keputusan-keputusan dengan dalih kebijaksanaan atau kebijakan. Itulah sebenarnya kebijakan. Nah, kalau sudah seperti itu, setidaknya kebijakan-kebijakan yang mau diambil walaupun tidak ada perencanaan sebelumnya, maka harus tetap mencari rujukannya. Jika tidak ditemukan, jangan kemudian mundur, tetap dijalankan dengan cara apa? Ya diskresi tadi. Gitu. Setidaknya adalah ada musyawarah. Bagaimana yang dilakukan ya ketika pandemi kemarin, hampir semua keputusan yang diambil terhadap program yang ada di RKPDes maupun penggunaan dana desa, hampir semuanya adalah itu kebijakan. Yang sesungguhnya adalah semestinya tidak boleh sampai segitu, karena Pak, ada darurat, latar belakangnya adalah problematika akibat daripada bencana. Maka diambillah kebijakan. Nah, dan di situ, tidak perlu ini ada perdes, tidak perlu ada ini, juga apa, musdes. Lalu dituangkan berita acara. Berarti kan tetap harus ada musyawarah. Artinya pada intinya dalam pengambilan kebijakan itu jangan sampai person, tetapi berusahalah diambil berdasarkan setidaknya adalah musyawarah sehingga menghasilkan satu keputusan bersama yang mana walaupun itu keputusan ini tidak bisa ditindaklanjuti menjadi bahan baku atau embrio peraturan di tingkat desa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada berita acara musyawarahnya dan ternyata hasilnya ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dibutuhkan masyarakat.
Satu contoh saja, sekarang ini nampaknya desa-desa masih bingung, tidak berani mengambil keputusan ketika data BLT, data SIG-ND tidak tepat sasaran, tetap saja dijalankan kan? Apa katanya perintah di atas? Semestinya pemerintah bisa mengambil sikap lebih bijak. Enggak demikian ini. Data dari atas ini salah kok. Maka apa? Kuotanya berapa? Sini. Saya arahkan sini. Silakan nanti misalnya ada yang menuntut. Sederhana saja bahwasanya Pak. Penggunaan menentukan siapa yang mendapatkan baik itu BLT dana desa maupun BLT lain itu adalah musdes. Ketika itu hasil musdes, walaupun yang mendapatkan itu ternyata berbeda dengan data yang dari atas, tidak apa-apa, harus berani mengambil keputusan yang bijak seperti itu. Inilah karena apa? Karena masyarakat harus disejahterakan. Jangan sampai justru selalu saja keputusannya berbalik. Saya tidak ikut, itu sudah dari atas. Saya tidak ikut, itu sudah dari atas. Nah, ini pemerintah, ini sebenarnya melayani siapa pemerintah desa itu? Melayani atasan atau ya kan gitu. Inilah yang harus mulai diubah pola pikir ini. Bahwa pemerintah desa itu punya kewenangan-kewenangan, baik itu hak asal usul maupun skala lokal desa. Jelas sekali berdasarkan skala lokal desa bahwa penentuan itu penerima bantuan-bantuan sosial itu adalah kewenangan mutlak ada di desa yang diproses melalui musdes minimal setiap 6 bulan sekali. Malah keputusan kebijakan Menteri Sosial kemarin ini frekuensinya ditambah 4 bulan sekali. Sekarang ini 4 bulan sekali. Nah, itulah karena kebijakan-kebijakan ini yang harus berani mengambil itu namanya bijaksana. Itu. Nah, ini belum terbiasa. Ya biasanya yang muncul adalah kebijakan-kebijakan yang justru itu berpihak pada kepentingan tertentu, tidak pada masyarakat. Ini hari ini masih ada juga 3 orang ini tadi. Pak, saya mohon minta dilihatkan saya kok tidak mendapat bantuan apa-apa, padahal saya itu keluarga tidak mau, bahkan kakaknya itu dikirim ke saya. Ini saya ini kayaknya jadi apa ya? Setiap hari hal semacam ini karena apa? Tidak bijakan saja. Mbaknya Afria Ernawati tadi siapa itu kan juga sebenarnya itu harus dicermati bahasanya. Silakan mau mengembangkan wisata, tetapi kebijakannya ini harus muncul dulu. Kalau kebijakan muncul, maka muncul nanti regulasi. Nah, kalau regulasi sebagai saya coba saya integrasikan dengan penjelasan Mas Iman tadi, bahwa apa? Ada penataan desa. Salah satu itu kebijakan tentang membangun wisata desa, selain ada perdes nanti tentang wisata, maka harus dimulai dulu ada perdes tentang penataan desa. Tata ruang kan itu. Dalam bahasa di pemerintah kabupaten ke atas itu tata ruang. Dan istilah yang ada di desa namanya penataan desa. Yang isinya juga sama dengan tata ruang itu sama. Tetapi ini lokalitas desa. Nah, kalau itu perdes tentang penataan desa belum dipunyai, buat perdes tentang tentang wisata, ya nanti akan terjadi pelanggaran, sangat mungkin akan terjadi pelanggaran dari sisi letak, dari sisi lokasi. Nah, inilah kebijakan-kebijakan yang ini itu harus cermat banget. Ada nggak rujukannya? Bisa. Belum ada, dibuat dulu rujukannya. Maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang walaupun selama ini belum dituangkan, maka berikutnya nanti akan jadi sebuah peraturan atau aturan yang bisa dianggarkan secara normal. Demikian, Mbak Tias. Ya.
Iya, penjelasan yang sangat luar biasa ya disertai dengan contoh. Baik, tadi pertanyaan ini disampaikan oleh Mas Sofa Mustafa. Mungkin bisa open mic, Mas, keterkaitan dengan pertanyaannya Mas Sofa. Iya, monggo langsung. Selamat sore Pak Nur. Selamat Ini sore, kan Mas. ya, ini kan yang terjadi di tempat saya ini ya. Saya kebetulan di Purbalingga di Jawa Tengah. Saya jadi pengelola BUMDes gitu. BUMDes kan juga menjalankan sebagian kewenangan desa gitu. Jadi seperti di tempat saya banyak pengusaha ayam, pengusaha yang masuk ke desa gitu kan. Dari pemerintah desa sudah berusaha membuat peraturan tentang bagaimana mereka bisa berkontribusi ke desa gitu. Tapi ada dari beberapa kelembagaan ngomong kalau pungutan kan karena nggak boleh gitu. Akhirnya saya buatkan ini klub-klub olahraga desa, ada klub sepak bola, klub voli gitu. Nah, mereka kontribusinya itu ke dalam bentuk sponsorship. Nah, tapi kita kan rencana pengen buat ini aturan tentang nilai besaran gitu. Cuma kita bingung kita bikinnya nanti perdesnya perdes apa gitu. Yang untuk mengatur itu. Kalau kelembagaan klub sepak bola, klub voli, klub olahraga udah ada semua, udah berdiri semua. Rata-rata mereka berkontribusi 100-200 ribu sebulan ke klub itu gitu. Cuma kan kita pengen Mbak Oya ditambah gitu lah. Payung hukumnya itu apa gitu. Misal seperti itu Pak Rosuki. Mohon arahannya Pak Nur Rosuki. Baik, makasih. Ini memang banyak terjadi kasus seperti ini, Bapak Nur. Artinya, apakah ini harus dalam masuk kebijakan peraturan desa, ataukah hanya kebijakan untuk yang mengelola itu saja, kebijakan publiknya saja? Baik, iya. Terima kasih. Sebelum saya, Mas Sofa, saya jawab supaya nanti nggak kelewatan itu, kasihan yang nulis tadi itu masih runtut yang nyambung dengan yang baru tadi saya jelaskan. Terkait dengan itu, kadang-kadang supra desa yang ngotot, desa harus berani mengambil sikap, saudara sekalian. Karena apa? Karena desa lah, undang-undang itu jelas sekali menentukan siapa yang mendapat itu adalah kewenangan desa. Kalau mereka itu nggak bisa diubah dari atas, coba ditantang. Dasarnya apa? Coba tunjukkan peraturannya. Kalau itu tidak bisa diubah dari atas. Ini. Karena urutannya, alurnya jelas sekali. Kita jalan untuk menentukan itu jelas banget dari bawah. Tuh. Kemudian, persoalan yang saat ini masih mengganjal, mengapa para supra desa ini ngotot mempertahankan dari atas itu data itu? Kenapa? Ada 21 juta data yang tidak jelas sampai hari ini itu belum tuntas. Menteri Sosial sampai hari ini belum menuntaskan persoalan itu. Dan ini menyebar di seluruh kabupaten, di supra desa. Sehingga mereka salah satunya untuk mempertahankan 21 yang tidak jelas ini, ya mereka harus berargumen bahwa ini dari atas, nggak bisa diubah. Itu benar nggak jumlahnya segitu? Benar nggak ini dapat, ini tidak dapat? Belum tentu, yakin itu. Harus berani mengambil bersikap tentang persoalan yang saya telah jelaskan itu tadi. Kembali sekarang masuk pada Mas Sofa tadi. Ada dua alternatif regulasi yang bisa diambil untuk menindaklanjuti kebijakan yang selama ini baru berupa sumbangan tidak jelas dan tidak ada di budget atau di PAD desa. Bisa masuk di PAD. Di Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu memungkinkan adanya dua nomenklatur yang bisa dimasuki. Tapi harus dikuatkan dengan regulasi atau peraturan desa. Satu adalah peraturan desa tentang swadaya dan partisipasi masyarakat. Karena di sana ada sumber anggaran dari PAD itu, salah satunya adalah swadaya partisipasi, dan ini harus diatur di situ. Maka tidak menjadi pungutan, Mas. Karena di sana untuk menentukan besarnya nanti itu ada calon
para calon bahasanya Pak, objek penderita itu harus diajak, misalnya terkait dengan ini sumbangan dari perusahaan, dari pengusaha, baik itu orang luar maupun orang bisa sendiri, mereka diajak untuk hearing masukannya. Ayo kita tentukan bersama-sama tarifnya. Untuk kapasitas ini, untuk omset sekian ini berapa sumbangannya yang ini. Ketika nanti mereka sudah sepakat, ya jadilah nanti itu tinggal dari perdesnya itu yang tidak mengatur angka-angka, baru nanti ditetapkan dalam keputusan kepala desa atau peraturan kepala desa tentang sumbangan terhadap pembangunan desa, sumbangan masyarakat untuk pembangunan desa tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir kriterianya peraturan kepala desa atau pedoman keswadayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat itu. Yang kedua, alternatifnya adalah perdes tentang pungutan. Tentang pungutan di mana di sana? Jangan lupa Mas, bahasanya pungutan ini bukan berarti kemudian yang namanya pungutan itu semacam orang pungli, tidak. Tetapi segmen-segmen atau sasaran-sasaran yang bisa dilakukan pemungutan itu adalah karena dia membuka usaha ada di wilayah kita. Dia membuka usaha, apalagi kalau orang luar, misalnya ada warung-warung kaki lima, Mas. Itu benar tidak di tanahnya desa. Misalnya di tanah PDKA atau tanah PU di dekat di jalan raya. Tapi mereka ini ada di wilayah kita. Maka itu juga bisa. Dengan cara apa? Mereka dibuatkan peraturannya, mereka itu diminta untuk memberikan kontribusi, memberikan sumbangan kepada desa. Itu wujudnya kalau aplikasinya ya pungutan Mas, tapi bahasa itu peraturannya bukan pungutan. Dengan catatan mereka ajaklah Mas untuk itu berembuk sebelum draft peraturan itu dibuat. Kenapa? Salah satu yang harus dan wajib dilakukan oleh baik pemerintah desa maupun BPD terhadap rancangan peraturan desa adalah meminta pendapat atau meminta persetujuan dari masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang memang terkait langsung dengan peraturan yang akan dibuat. Begitu Mas Sofa. Ya. Maaf Pak Nurosuki, kalau untuk dasar hukumnya tadi di Permendagri nomor berapa ya Pak? Kalau Permendagrinya terkait dengan keuangan itu kan 2018 Mas. 20. Iya, di nomenklatur APBD baca diskusi itu saya akan ketemu ini itu 4.1 itu kan ada itu swadaya dan partisipasi masyarakat. Nah, itu kan dasar Mas itu. Bahasanya berarti desa boleh ini itu memunculkan adanya swadaya, memunculkan partisipasi. Kemudian dibawa lagi Mas pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain adalah ini dapat diperoleh dari 1 pungutan desa, 2 sumbangan dari para pengusaha yang ada di desa. Salah satunya itu. Nah, berarti kan boleh ini membuat aturan yang akhirnya menghasilkan PADES. Tuh. Di samping itu Mas nanti kuatkan dengan kewenangan, perdes tentang kewenangan itu munculkan bahwa pemerintah desa punya kewenangan untuk menggali sumber dana baik dari partisipasi dan swadaya masyarakat maupun dari pungutan atas usaha desa. Itu Mas, perdes kewenangannya. Nah, siasatnya di sana berarti apa? Oh, ini bukan pungli, enggak. Ini loh ada dasarnya, perdes tentang kewenangan. Oh, ini Permendagrinya ada, begitu. Ada perdes tentang swadaya dan partisipasi, ada perdes tentang pungutan desa. Gitu Mas Sofa. Ya, siap-siap. Terima kasih Pak Nur Rasuki. Luar biasa. Jadi sore hari ini Pak Nur Rasuki memberi materi yang
sangat membantu kita dan desa keterkaitan dengan memahami bahwa kebijakan publik desa itu perlu disusun dan memang sangat diperlukan untuk masyarakat sebagai penunjang apa istilahnya informasi publik yang ada di desa. Baik, ada yang menulis di meeting chat Bapak, ini dari BPD Ketapang Raya, Lombok Timur, Bapak Taufik. Jadi keterkaitan dengan keluhan Kades di Lombok Timur kuatnya intervensi oleh pendamping desa, Pemda, dan BPMD sehingga Pemdes dalam hal penggunaan ADD diatur, mungkin seperti itu maksudnya. Dan sendiri para Kades mengeluhkan persentase penggunaan di bidang tertentu ditetapkan oleh pusat. Ini disampaikan oleh BPD, artinya ini apa ya istilahnya untuk intervensi penggunaan sumber dana yang ada di APBDes mungkin ini Bapak. Iya. Fakta di paling tidak di 3 tahun terakhir ini bisa dalam tanda kutip adalah intervensi, bahkan ada yang menyebutnya intervensi yang berlebihan karena ternyata bertentangan dengan PP 60, kemudian juga Undang-Undang Nomor 23, lalu Undang-Undang Nomor 5 juga. Tetapi 3 tahun berjalan ini adalah alasan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang kedaruratan. Kalau sudah itu yang dipakai dan ini nampaknya tidak ingin dicabut undang-undang itu, makanya harus tetap dicari terus bahwasanya Indonesia ini harus tetap dalam PPKM pandemi harus tetap terus sampai dengan 2024 sampai pemilu. Ini karena apa? Ini strategi ini sudah tidak di tingkat desa lagi karena ini politik nasional ini. Jadi karena ketika undang-undang tentang kedaruratan ini dicabut, maka seluruh pasal yang dicabut atas Undang-Undang Nomor 3 ini akan kembali. Lebih dari, kalau nggak salah ada 72 pasal di Undang-Undang Nomor 23 dan aturan dan perubahannya itu dicabut. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 insya Allah ada di pasal 71 dicabut dengan undang-undang itu. Nah ini menunjukkan bahwa ya kita memang dalam kondisi darurat ini. Nah akan sangat bagus desa akan bisa dalam kondisi seperti ini, itu akan bisa bergerak leluasa, manakala desa yang dipikirkan sebenarnya sejak tahun 2015 itu adalah peningkatan PADes. Nah kalau desa itu menggantungkan anggarannya itu dari dana transfer, akibatnya yang diterima adalah mengesankan saya kok diintervensi terus, nggak bisa bergerak. Itu salahnya. 5 tahun pertama Jokowi pemerintah itu dengan dana desa itu adalah targetnya adalah seluruh infrastruktur selesai. Periode kedua itu adalah peningkatan kapasitas manusianya atau pemberdayaannya. Tetapi apa yang terjadi sampai hari ini masih ada saja dana desa digunakan untuk drainase, untuk jalan, jembatan. Kapan rakyatnya dibangun kualitas hidupnya? Kalau infrastrukturnya lebih-lebih apa? Desa itu semakin tidak aset desa hilang. Akibatnya apa? Tidak ada PAD. Banyak loh desa itu yang tidak ada PAD sama sekali. PADesnya hanya menggantungkan. Iya, kalau ini nanti dana desa masih ada. Coba kalau nanti tahun 2025 ternyata dana desa dihapus. Apa bubar saja desa-desa itu? Ini Mas. Jadi Mas Taufik ini. Langkah yang paling strategis bagi desa adalah sebenarnya sejak tahun 2015 itu adalah PADesnya yang ditingkatkan. Bagaimana dana desa itu menjadi stimulan untuk menggali, meningkatkan pendapatan asli desa. Tidak kemudian dibuat bancaan di banyak tempat ya. Ya saya tidak menyebut tempat tertentu, ini banyak tempat saja karena ini fakta itu. Karena dari hasil BPK yang merilis pada Juli tahun 2022 kemarin ternyata apa? Dana desa atau dana transfer itu hanya efektif yang
wujud itu hanya 35%. Berarti apa? Yang 65% ya hilang bacaan itu. Nih, maka target daripada Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran gagal total sampai hari ini gagal. Nah, kalau sudah demikian apa? Kita semuanya harus menyelamatkan desa. Teman-teman pendamping, ayo kita kuatkan. Caranya apa? Gali PAD-nya, PAD desa. Bantu itu. Seperti mbaknya tadi yang wisata desa bagus itu. Mas Iman yang konsen di wisata desa supaya ada PAD ini luar biasa. Saya salut, saya support itu teman-teman. Arahnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat itu dengan cara untuk anggaran desanya adalah menuju pada bagaimana memunculkan atau menghasilkan PADes. Monggo, Pak Tias. Ya. Luar biasa, Pak Nur. Salah satu motivasi juga apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi ya, artinya intervensi itu adalah cambuk bagi pemerintahan desa agar desa lebih berkembang, lebih mengenali potensi yang dimiliki sehingga bisa memaksimalkan potensi itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui PADes-nya salah satunya. Jadi kalau tidak mau diintervensi, ya mari mengembangkan potensi untuk menuju masyarakat yang sejahtera melalui PADes-nya. Baik, Pak Nur, ternyata tak terasa di penghujung acara sudah jam 5 ternyata. Closing statement untuk topik sore hari ini. Baik, makasih. Saudara sekalian, sebelum saya closing statement, makasih benar Mbak Lisa bahwa PADes itu akan bisa menjadi peluang untuk mengambil kebijakan apa saja bagi desa. Closing saya adalah bahwa kebijakan publik di desa itu pasti terjadi di setiap tahunnya. Bahkan lebih dari satu kebijakan yang harus diambil. Tetapi jangan lupa bahwa kebijakan yang kita ambil bukan justru menghasilkan kekurang bijaksanaannya. Bahwa kebijakan ini adalah untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang luar biasa teman-teman, menginspirasi kita selaku TPP dan desa tentunya yang kita dampingi. Baik, materi hari ini bisa teman-teman unduh di klub YouTube-nya, di klubnya WA Sambal Desa. Nanti akan kita share di sana atau bisa langsung mengunduh di meeting chatnya yang ada di forum Zoom sore hari ini. Kemudian untuk nomornya Pak Nur Razuki juga akan ada di sini di meeting Zoom, meeting chat. Nanti teman-teman bisa mengikuti grupnya Pak Nur di Pusbimtek Palira dengan tautan yang sudah disampaikan di sini. Baik, seperti biasa saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Terima kasih banyak Pak Nur untuk ilmunya hari ini. Bermanfaat bagi kami, semoga menjadi amal bagi Pak Nur yang terus mengalir sampai nanti sehingga bermanfaat untuk semuanya. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selalu ikuti Forum Sambal Desa di YouTube mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Baik, salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.